Saudara, minggu lalu saya sudah khotbah bahwa ada seorang bapak. Saya mesti ingatkan bahwa yang menceritakan perumpamaan ini parable upon parable. Ini adalah perumpamaan terbesar yang diceritakan. Ingat, yang cerita ini siapa? Yesus. Yang cerita ini Yesus. Yesus ingin menggambarkan hati bapaknya. Dia punya dua anak. Saya review sedikit buat yang datang. Dia anak yang bungsu bilang gini, saya nggak sabar nunggu papa mati. Saya ingin mempercepat kematian papa. Itu sebabnya Yesus mati muda, umur 33,5 tahun. Itu sebabnya saya percaya, saudara, kenapa Yesus bangga dengan anak muda. Banggalah saudara gembala saudara masih muda. Kenapa? Karena Yesus mati muda. Amin. Supaya orang mati tua. Katakan amin. Jangan suka mati muda, mati tua lebih enak. Amin. Masih banyak yang bisa kita kerjakan untuk kota ini. Amin. Saya nggak ingin saudara mati cepat-cepat. Ya, karena masih ingin saya jadi berkat buat Manado dan Sulawesi Utara. Nah, saudara, terus anak ini pergi foya-foya, pergi ke kota jauh, sangat jauh. Lihat, meskipun dia jauh dari Tuhan, persekutuannya nggak hilang. Saudara, banyak orang bilang, saya jauh dari Tuhan, Pak, saya jauh. Tidak, Tuhan tidak. Engkau bisa jauh dari Tuhan, Tuhan tidak bisa jauh dari engkau. Because He is omnipresent. Amin. Amin. Kalau saudara ikut sekolah kasih karunia, bahkan kalau namanya omnipresent, di neraka pun ada Tuhan. Tapi susah, itu dosis tinggi. Kalau saya mengatakan di neraka ada Tuhan, agak repot saudara nanti mikirnya. Namanya omnipresent. Kalau ada 1000 tempat, dia ada di 1000 tempat itu. Kalau dia hanya ada di 999 tempat, satu tempat dia tidak ada, dia tidak bisa disebut omnipresent. Omni itu semua, segala. Anda mengerti? Nah, anaknya boleh di negeri yang jauh, tapi bapaknya itu tetap dekat sebetulnya. Ketika Anda merasa jauh dari Tuhan, belum tentu Anda jauh. Amin. Anda jauh, kenapa yang membuat Anda jauh? Dosa. Amin. Loh, anak itu sudah mulai terus jatuh miskin, tidak ada duit, dia mulai kerja. Itu sebabnya kalau ketika Anda tidak ada duit, itu bagus untuk mengajarkan Anda rendah hati. Kenapa? Karena ketika Anda tidak ada duit, Anda punya Allah. Karena musuhnya Allah di Alkitab adalah Mammon. Itu sebabnya saya bersyukur. Hari ini saya mengembalakan, saya sama istri sekali lagi saya berulang-ulang bersyukur tidak hanya sama gereja, tapi kami satu pelayanan. Amin. Itu berkat. Kalau saya nggak satu pelayanan, mungkin saudara juga tidak makan dari apa yang kami siapkan. Amin. Anda berada terkoneksi dengan NCC karena itu. Terus anak ini pulang. Ketika anak ini pulang, dia lapar, dia mengaku dosa. Coba lihat saudara, ada 3 pengakuan dosanya dia. Ayat 18, Lukas 15:18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 1. Apa? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. 2. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. 3. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ada 3 hal yang dia akan ingin katakan kepada bapaknya. Ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lihat, ayahmu melihatmu bahkan bukan ketika engkau dekat di gereja, tapi ketika engkau masih jauh Tuhan telah melihat. Ketika saya belum mengambil keputusan untuk jadi gembala, Tuhan sudah tahu suatu saat saya harus mengambil keputusan ini. Amin. Sudah mesti tahu. Nah, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya. Amin. Dan belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul, embrace him, dan mencium dia. Bahasa Yunani berkata berkali-kali, cium berkali-kali. Kayak saya nyium dan sampai dia marah pun saya ciumin. Amin. Lalu lihat ayat 21. Kata anak itu kepadanya, lihat dia di dalam pelukan bapaknya ya. 1. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Betul? 2. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Yang ketiga mana? Yang ketiga yang jadikan aku salah seorang upahan Bapa mana? Dia tidak sempat ucapkan. Kenapa? Karena ciuman papanya di leher. Ketika dia dicium papanya di leher, yang menandakan tradisi Yahudi, ciuman seorang papa kepada anak, bergetar hati. Ternyata papa masih menerima aku sebagai anak. Di mata papamu, engkau tetap anak. Amin. Meskipun banyak dosa yang kau lakukan sepanjang tahun 2012, tetap engkau anak di mata papamu. Amin. Itu sebabnya saudara, saya ingatkan meskipun ini belum akhir tahun, jangan membuat resolusi 2013. Stop. Dulu saya suka ketawa kalau sama Pastor Joyce kalau dulu orang tulis kertas 2013
saya berjanji akan begini, saya akan perbaiki jam ibadah, saya perbaiki ini, terus saya bakar dengan api segala kesalahan. No. Jangan lakukan ritual agamawi itu. Kristus adalah hidupmu, engkau sudah nggak hidup. Amin. Engkau tidak bisa mengatur Kristus dalam hidupmu. Amin. Apakah Anda tahu bahwa NCC ini bukan resolusi saya 2011 ketika pergantian tahun dari 2011 ke 2012? Saya nggak nulis resolusi tahun depan jadi gembala. Tidak. Setiap kali saya merencanakan, setiap kali itu saya gagal. Kalau saudara lihat, kalau saudara bilang saya benci perencanaan, saya dosen leadership 5 STT saya ngajar leadership. Saya tahu apa perencanaan, tetapi esensi perencanaan adalah apa? Saya depend on myself. Dalam sosiologi antropologi dikatakan apa? Manusia itu adalah dependent being. Dependent being. Itu sebabnya pada waktu Kejadian 2 ayat 17-18, kalau kamu makan buah itu, kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Terus saya bertanya sama Tuhan, loh, kalau dia nggak makan, kalau dia makan dia bisa membedakan mana baik mana jahat. Tapi kalau dia nggak makan, saya tanya sama Tuhan dalam penelitian saya, kalau mereka nggak makan, bagaimana mereka tahu baik dan yang jahat? Anda tahu? Bible, sosiologi antropologi Bible sosiologi antropologi berkata apa? Bagaimana manusia tahu baik dan yang jahat? Dengan bertanya kepada Tuhan. Sesungguhnya setiap kita selalu gagal menentukan baik yang jahat. Coba saudara bilang, ini pekerjaan ini kayaknya baik. Setelah Anda jalani 3 tahun kelihatan nggak baik. Betul? Ini kayaknya pembantu ini baik, ya setelah 2 tahun dia nipu. Amin. Makanya saya sering kasih tahu sama anak-anak saya, jangan takut ditipu orang. Takutlah kalau kamu nipu orang. Saya tidak takut dikecewakan orang. Saya takut kalau saya mengecewakan orang. Jangan pernah takut. Amin. Kenapa? Setiap kali saya pikir itu baik. Dulu setiap kali saya pikir saya full time di gereja itu baik. Dulu setiap kali waktu saya pikir saya dari Jogja pindah ke Batam saya pikir baik. Selalu ada yang tidak baik di situ. Karena hal yang jahat selalu melekat di hal yang baik. Amin. Sudah mengerti? Itu sebabnya satu-satunya cara untuk mengetahui baik dan jahat, sudah mesti bertanya sama Tuhan. Itu sebabnya saudara, anak ini pulang ke kasih Bapa. Dia pulang dekat. Ketika dia pulang, saudara lihat pengakuan dosa yang ketiga tidak ada. Jadikanlah aku orang upahan Bapa. Kenapa? Bapamu di surga tidak ingin engkau membeli sesuatu. Amin. Tidak ingin kau membeli kasihnya dengan apa yang kau lakukan. Ini bukan transaksional. Amin. Supaya Anda mengerti bahwa setiap kali kau merayakan Natal, saudara mesti tahu, sekali lagi saya ingatkan berulang-ulang, Yesus tidak lahir untuk kita. Kematiannya lah yang mengubahkan segalanya. Amin. Kematian dan kebangkitannya. Saya percaya ketika dia mati, dia mesti lahir terlebih dahulu. Ayat 22. Mari kita baca sama-sama, ini yang ingin saya khotbahkan. Satu ayat saja. 1, 2, 3. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saya sarankan Anda membaca bukunya Philip Yancey, Keajaiban Kasih Karunia. Itu kayaknya masih ada di Karisma. Dia bilang begini, Philip Yancey, saya tidak setuju dengan kata tetapi. Kata tetapi itu memotong alur cerita. Saya jengkel. Anaknya ngaku dosa, bapaknya ngomong, anaknya ngaku dosa sama ayahnya ngomong sama siapa? Sama hamba-hambanya. Anda tahu dia cuek sekali. Dari sini saya tahu pengakuan dosa. Kalau itu mengaku dosa, bukan pengakuan tentang penebusan akan dosamu, itu membuat Allah muak. Anda tahu, saya sama istri tetap ngaku dosa sama Tuhan. Tapi ngaku dosanya begini, Tuhan terima kasih buat korban salib. Tuhan terima kasih buat kematian. Bukan begini, Tuhan terima kasih kamu sudah bikin ini. Tuhan ampuni kamu ini. No. Ingat ya, dosa sama penebusan dosa. Setiap kali kau mengaku dosa, engkau apa? Engkau melukai hati Tuhan. Tapi setiap kali kau mengucap syukur. Jadi pengakuan dosa di gereja yang mainstream di Manado ini seharusnya lebih begini. Mari kita bersyukur buat penebusan dosa ini. Anda mengerti? Lihat. Dan dikubris. Ini Yesus yang cerita loh. Yesus mau bilang, dengar semua. Kalau kamu bikin salah, jangan bilang dosamu. Sebelum Anda berbuat dosa, Allah sudah mengampuni. Roma 5 ayat 8. Ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengasihi kita. Allah sudah mati buat kita. Amin. Kita belum buat dosa itu. Lihat. Tetapi, kata tetapi ini kayaknya gak enak. Philip Yancey bilang, tapi puji Tuhan bukan saya penulis Injil Lukas.
Lukas menulis kata tetapi, karena Lukas tahu ini adalah instruksi ilahi. Stop. Saudara tahu, kadang-kadang kami berdua ketika memperhatikan suami istri, kadang-kadang istri saya kalau minta maaf, dia cerita panjang gitu kesalahannya. Saya suka menginterupsi, saudara. Tapi saya tahu niatnya adalah dia mau jelasin kronologi cerita saudara. Tapi maafin. Anda selesai. Tuh, kita kadang-kadang puas kan kalau dengar. Coba Anda cerita sampai selesai. Kita mau dengar. Ada masih ada lagi. Kita sudah tahu kan cepat. Itu kayaknya nggak sopan, saudara. Kalau if you know grace, don't do that. Amin. Kayaknya kita senang dengan pengakuan orang. Kayaknya ada yang menggelembung di hati kita. Anda rasa kan? Mungkin nggak ngomong di mulut. Sekarang Anda tahu kita yang betul. Bayangkan kalau saya jadi bapak yang ini, anaknya ngaku, kita cuma dosa, kita salah, kita anggap papa mati, kita minta kekayaan. Kalau papanya bilang, sekarang Anda tahu kan papa yang betul, dibilangin. Kayaknya gak akan ada ini perumpamaan ini. Anda mengerti? Interupsilah dengan kasih. Setiap kali orang mengaku salah, mengaku dosa, interupsilah dengan kasih. Amin. Kalau bisa jangan sampai dia menyelesaikan ceritanya kalau Anda sudah tahu intinya. Amin. Jangan sampai dia berdarah-darah. Anda rasa sekarang. Ayo. Dah, betul? Jangan, tidak. Come on, this is your father's house. Amin. Tahun 2012 di bulan Desember, jangan ngaku dosa. Ucapkan syukur atas penebusan dosa. Amin. Ya kan, beda kan? Saya ngajar saudara benar kan? Bertahun-tahun Anda tersesat, kasihan. Saatnya kita kembali. Welcome home, son. Amin. Mari pulang. Lemah lembut bagaimana? Lemah lembut suara Yesus memanggil. Saya panggil semua. Amin. Pulanglah ke dalam pelukan Papa. Amin. Mari pulang. Bukan pulang kampung kayak anak-anak lubuk gitu ya. Jadinya gak nyanyi. Yud, memang dorang bilang begini tadi malam, Pastor, memang makanan NCC paling mantap loh. Suka ada orang, makanya mau itu pulang-pulang jauh-jauh kan semua ibadah Natal mereka semua. Bagaimana? Saya cerita, bagaimana makanan di sana? Aduh, ini kita harus koreksi diri. Kita ini seperti diri. Kalau mau mendapat cinta Tuhan, ada 3 langkah. Oh, mana rasa? Belum tahu kalau di sini makanan enak. Saya memanjakan Anda dengan makanan sehat. Sekali Anda makan gak enak, langsung terus enak. Itu enggak? Ada salah juga saya sih manjain saudara. Betul juga sih. Amin. Ya kalau gitu manjain lah kepalanya dengan makanan enak gitu. Coba tolong ambilkan air itu. Nah, oke. Sekarang saya khotbah 3 poin ini. Lekaslah bawa kemari apa? Jubah yang terbaik. Katakan jubah yang terbaik. Saudara, kenapa kok bukan cincin dulu? Kenapa bukan sepatu? Kenapa jubah? Ketika anak bungsu ini berdosa, ketika manusia berdosa, Anda telanjang di mata Tuhan. Anda malu, betul nggak? Jangankan sama Tuhan, ketemu saudara malu, aduh kita kok dulu nggak begini, sekarang kita bangkrut. Dulu kalau kita pengusaha, sekarang kita masih minta-minta. Allah Adam dan Hawa berusaha menolong, menutupi ketelanjangannya. Dengan apa? Dengan salad. Iya Pak, daun salad maksudnya. Yang ada kalau Anda masuk Pizza Hut suka dengan daun. Gampang tarabe itu, betul nggak? Jangan berusaha menutupi kemaluanmu sendiri, rasa malumu sendiri. Hal-hal yang memalukan, tidak. Allah memiliki cara yang lebih baik. Itu sebabnya di Kejadian 3 ayat 21 Allah menutupi dengan kulit binatang. Itu di Taman Eden loh kejadiannya. Jadi binatang itu sebelum kulitnya diambil dia harus dibunuh, jelas. Jadi pembunuh pertama di dunia siapa? Jadi kalau ada cermat Alkitab, harusnya kalau dari NCC ngutus harusnya menang. Kalau panitianya bilang yang bunuh Kain, mereka tidak pernah baca Alkitab. Adik-adik yang melakukan pembunuhan pertama kali siapa? Allah. Jangan jawab Kain ya. Anak sekolah minggu masih betul. Ya, tapi yang penting Anda mengerti yang benar. Nah, supaya terbaik, binatang itu dipotong, dibunuh untuk menutupi ketelanjangan. Saudara, dalam perjalanan hidup saya, banyak saya menanggung rasa malu. Sebagai suami, sebagai anak, sebagai teman dari teman-teman saya, sebagai sahabat. Saudara tahu, kalau saya masih bisa berdiri tegak hari ini, karena ada satu korban yang menutupi saya. Amin. Dan itu berlaku untuk hidupmu. Amin. Amin. Berdirilah tegak. Amin. Jangan pernah merasa malu. Amin. Tuhan punya kayak anak kecil. Amin. You will always be child in my eyes. Amin. You will always be
A child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. Amen. Even when you going on, apa? I hope you realize you will always be a child in my eyes. Amen. Saya tidak ingin pertumbuhan rohani itu adalah kebohongan agama. Karena Tuhan ingin kita tetap anak-anak. Gue mesti lihat orang tua banyak nyesel kan? Kalau begitu kita pikir lebih bagus anak kecil. Berarti Tuhan sama. Semakin kita agamawi, semakin susah. Kita semakin repotin Tuhan. Betul gak? Cuma lihat kehidupan biasa. Cuma saya nggak ingin dari segini-gini aja. Tapi saya ingin dia tetap lihat saya sebagai papinya. Dan saya lihat dia tetap anak. Dia tidak jadi, meskipun dia remaja, saya pandang dia tetap anak. Meskipun dia pemuda, tetap anak. Meskipun nanti dia sudah nikah sama suaminya, saya tetap dia bilang saya anak. Anda mengerti? You will always be shared in my eyes. Amin. Amin. Bisa diketik di Google, cari saja itu. Nanti ada yang tanya lagi, Pastor, judulnya apa? Jubah yang terbaik. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan. Lihat, Ia yang memasangkan. Amin. Bukan kita yang pakai. Mengenakan pakaian keselamatan kepadamu dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Apa? Jubah kebenaran. Kebenaran Kristus. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jubah yang terbaik. Anda harus tahu, jubah yang terbaik ini di cerita ini tidak bisa dipakai semua orang. Hanya dipakai kalau ada orang-orang besar yang datang hari itu. Dipakaikan. Lihat, saya percaya tahun 2013 Tuhan akan memberikan kau jubah-jubah yang terbaik. Kita jubah jabatan, amin. Promosi, pekerjaan, amin. Nah, ini kelemahan Tuhan. Tuhan itu nggak bisa kalau nggak kasih yang terbaik. Ini Tuhan punya kelemahan, amin. Dan Tuhan nggak bisa ngasih pas-pasan. Tuhan selalu ngasih berkelimpahan. Ini salah satu kekurangan Tuhan. Kita itu dia nggak bisa ngasih pas-pasan. Saya pernah di radio dulu bilang gini, ini ada seorang akal bilang, kalau khotbah begini saya sering dengar Pak. Kalau pas butuh duit ada, betul nggak? Kalau pas butuh mobil ada, pas butuh beras ada. Terus saya bilang gini, kalau saya nggak, pas belum butuh duit sudah ada, pas belum butuh beras sudah ada. Dia bilang, gimana bapak punya ya? Iya, kalau bapak kan pas butuh ada, kalau saya pas belum butuh sudah ada. Amin. Itu kelemahan Allah kita. Amin. Coba yang terbaik. Amin. Tuhan akan memberi kau pasangan hidup yang terbaik. Tuhan akan memberikan kau jabatan yang terbaik. Amin. Tuhan akan memberikan kau anak yang terbaik. Amin. Tuhan akan memberikan toko yang terbaik. Yang terakhir, Tuhan akan memberikan NCC gedung yang terbaik. Wah, Tuhan dari Tuhan. Soalnya kalau di sini pakai full band rontok ini kalau video men. Saya nggak mau menanggung asuransi rontonya gedung ini. Ya, ia mengenakan pakaian. Nah, yang kedua kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin itu saudara like visa, you know? Visa. Cincin itu kayak surat izin. Kalau Anda masuk ke sebuah negara itu pakai visa. Cincin kayak izin. Pernah lihat film Ben Hur? Nggak pernah. Separuh aku? On the spot? Nonton kok sekali-sekali 21. Gembala saudaranya bilang nonton lah. Kalau punya duit ya nikmatilah nonton 21. Jangan percaya kalau orang bilang dosa nonton 21. Sama juga kalau orang nyewa DVD itu nonton di rumah sama juga itu film 21. Enggak. Nikmatilah ya, nikmati. Nah, Ben Hur itu kan pernah gak sih? Dia dikasih cincin sama raja kan? Jadi pada waktu dia pukul, kalau dia pukul gini, kan ada capnya kan? Nah, itu stempel. Jadi kalau Anda punya cincin itu artinya Anda punya otoritas. Amin. Meskipun kau berdosa, ini anak pulang dari kandang babi loh. Anda dapat otoritas. Amin. Otoritas Anda ada di mana? Ada di mana? Ada di mana? Ada di mulut. Amin. Ada di mulut. Jadi pakailah mulut. Anda itu punya double portion anointing. Pertama, kuasa sebagai kuasa sebagai imam. Kedua, kuasa sebagai raja. Jadi double. Ketika Anda bilang saya diberkati, Anda diberkati double. Amin. Termasuk ketika Anda bilang, aduh kita goblok, langsung goblok kuadrat Anda. Amin. Saya bilang, saya ingin isi yang cantik. Tuhan kasih isi yang luar biasa cantik. Double kan? Amin. Kok ada yang setuju dia cantik? Kasihan Pak, yang gembala ini gua. Isi saya cantik, amin.
Jadi Anda punya double portion, amin. Kalau Anda bilang saya akan jadi ini, jadi saya akan diberkati luar biasa, amin. Amin. Double, Anda jadi imam, makanya jangan ngomong yang negatif, amin. Saya percaya hari ini saya akan makan satu piring, jadi dua. Pokoknya double, amin. Makanya kenapa saya selalu bilang jemaat NCC 50.000, amin. Meleset 40.000. Daripada saya bilang jemaat NCC ya 500 lah, ini meleset 100. Kalau 100 mah nggak usah. Makanya saya heran kalau orang khotbah Yesus, pelayanan bertahun-tahun, gereja 10 tahun, 15 tahun, kok jemaat masih 100, 500. Saya curiga dengan ayat jika aku ditinggikan aku akan menarik semua orang. Itu saya bingung ayat itu. Itu melewati brosur, amin. Itu sebabnya saya percaya, saudara, akan banyak jiwa-jiwa datang, akan banyak kita akan membapai. Ingat, father for the fatherless. Saudara, menjadi bapak itu enak, amin. Meskipun ada seorang ibu, Anda bisa jadi bapak, itu fungsi, bukan posisi, bukan kayak jenis kelamin. Anda bisa membapai banyak orang. Makanya saya berdoa kalau kita bisa punya sekolah, kita akan membapai anak-anak lewat akademis. Bayangkan anak-anak kayak begini ya. Kalau saya punya sekolah ya Denis, apalagi yang boleh kan sekolah, kurikulumnya yang pertama yang akan saya hilangkan adalah mata pelajaran agama Kristen. Itu bikin rusak anak-anak. Betul. Saya kalau sekolah saya jadi, kalau saya Tuhan percayakan saya sekolah, satu mata kuliah pertama yang saya haruskan agama Kristen, bikin susah. Kalau nggak percaya tanya Nathan. Ya Nathan ya. Bikin susah saya juga. Celakanya di Jakarta itu ada sarjana misalnya SPAK, sarjana pendidikan agama Kristen. Sudah tahu ya kalipin Yesus ahli agama, masih dia mau jadi sarjananya. Di mana otak-otak orang itu? Nah, saya lihat Anda itu pintar. Misalkan ya, kalau misalkan Anda lulusan S1, Anda ibadah di sini bagus. Ada banyak orang S1, S2, S3 ibadah, pendetanya sudah khotbah salah, masih saja datang ke situ. Itu kan goblok kuadrat. Kayak dokter tahu merokok merugikan kesehatan, tapi dia merokok kan goblok kuadrat. Ahli hukum, sarjana hukum, dia tahu undang-undang tipikor korupsi. Berarti goblok kuadrat kan? Bayangkan, Yesus itu bukan, bahkan Yesus itu kalau Yesus nggak beragama, agama itu buatan manusia. Makanya saya ingin membapai anak-anak lewat dunia education. Mata kuliah, mata pelajaran pertama yang saya bisa agama Kristen. Terus diganti apa? Diganti Jesus study, pengenalan akan Yesus. Amin. Bayangkan, saya bayangin kalau anak-anak ya, ini saya bayangin. Kan saya imajinasi boleh kan, pada mulanya adalah firman, ngomong aja kan. Kalau jadi puji Tuhan kan, nah, kalau nggak jadi kan saya cuma rugi malu. Kalau jadi Anda yang pingsan kan. Saya cuma gitu aja. Kenapa saya suka ngomong besar? Loh, kalau jadi puji Tuhan, kalau nggak jadi kan saya rugi malu aja. Ya kan? Dulu waktu saya ini kan kami satu kampus. Pastor Grace tahu, dulu saya tembak stiker. Memang saya ini visioner, saya tempel. Saya cetak semester 1 saya tempel di papan pengumuman kampus, di mading, di mobil-mobil di universitas. Saya tempel, saya kan tukang sabang saya tempel. Oh, di tempat orang saya tempel lagi. Teman-teman saya suka ngetawain saya. Pada waktu saya keliling bangsa-bangsa, mereka diem. Memang kemungkinannya cuma dua, kalau nggak jadi saya malu, kalau jadi puji Tuhan. Amin. Ya mereka pingsan. Makanya saya bilang, sudah kalau ini jadi, bayangkan nanti kalau masukkan kelas 1 SD, dia pulang sekolah, dia dijemput sama sopirnya, terus dia bilang, Mang, misalkan nama sopirnya Mang Ucup, kita mau cerita. Tuhan Yesus sayang sama Mang Ucup. Selesai. Kenapa tidak kita menciptakan apa? The next generation, amin? Benjamin generation, amin? Oh, nggak ada yang tertarik sama saya, nggak apa-apa. Saya akan tetap jalan, amin? Ada satu hal yang saya tahu, kekayaan saya. Sekalipun tidak ada orang setuju, istri saya pasti setuju. Amin. Amin ya. Ya ada bagus ya dulu. Nah, cincin itu otoritas. Amin. Amin. Anak-anak ini adalah generasi. Selamatkan generasi kita dari mana? Dari agama Kristen. Gak boleh ini, kan celaka. Bahkan ada gereja nggak ngerayain Natal, kan kasihan. Harusnya dia boleh pakai topi sinterklas katanya dari Inggris. Harusnya mereka boleh pakai baju ini, jangan tengking lah anak ini, amin. Amin. You will always be just my eyes. Itu sebabnya saudara mesti mengerti ini passion saya. Kenapa saya cerita? Karena saya gembala, saudara, saya cerita. Siapa tahu ada yang dapat kewahyuan terus terkoneksi dengan saya. Enggak semua sih. 1, 2, 3 orang enggak banyak. Harus banyak-banyak. Untuk mengalahkan dunia 2
bodoh lagi. Sudah sedikit bodoh lagi. Petrus nggak jelas begitu, nyangka lagi, sudah dipilih nyangka lagi, sudah dibilang dibatu-batukan lagi. Yohanes juga begitu. Tidak ada satupun yang menemani Yesus di saat kematian. Itu murid-murid yang bodoh. Tuhan tidak takut dengan kelemahan kita, karena Tuhan hanya butuh kita. Tuhan tidak perlu otak orang, Tuhan perlu hati orang. Cincin itu adalah otoritas, berkatakan, amin. Jadi nanti kalau salaman bilang, Romak, kamu makan babi hari ini, tahu nggak? Hidupmu dicintai Yesus meskipun bau babi. Sampai babi yang orang mau makan siang ini. Bilang begitu nanti kalau pulang ke rumah masing-masing kan, ya.